Jadi cerita awal mula masuk ke STKIP kemudian sekarang diberikan amanah untuk menahkoda STKIP Bangkalan, ini awal mulanya dari mancing 2000, umpannya 2000 itu kan, dan ininya harga 30.000 ya kan, jorannya ya kan? 30.000. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Kabar sehat ya? Ya, sehat. Luar biasa sekali, spesial ini Ketua STKIP PGR Bangkalan, nahkoda baru STKIP PGR Bangkalan yang bisa dibilang menurut saya on fire nih Pak. Oke. Berbicara terkait dengan anggapan-anggapan tersebut Pak Fajar ya, bahwa ketika kita kuliah di jurusan keguruan pendidikan, ini banyak pendapat bahwa mentok hanya jadi guru, kita nggak bisa nih jadi manajer, kita sulit nih untuk masuk kerja di bank misalkan, dan yang lain sebagainya. Sebetulnya seperti apa sih Pak gambaran kuliah di STKIP PGR Bangkalan, dan kemudian ketika kita sudah lulus nih kita bisa kemana aja nih? Enggak Pak. Ya, terima kasih. Terus jadi langsung to the point ini ya. Terkait apakah benar mahasiswa jurusan pendidikan utama yang udah di STKIP PGR Bangkalan ini hanya bisa jadi guru, hanya bisa jadi PNS mungkin. Nah ini mungkin jadi stigma yang muncul di tengah masyarakat. Memang tidak sepenuhnya salah dan juga tidak sepenuhnya benar sebenarnya. Stigma yang muncul seperti itu. Tadi juga singgung Mas Badrus, PNS juga semakin sulit, saya ingin banyak juga benar. Cuman yang pertama, skemanya pemerintah sekarang terkait PNS kan, terutama guru, sudah berkurang, digantikan oleh P3K. Keuntungannya P3K ini jumlahnya lebih banyak angkatannya. Tahun kemarin aja, ini saya berbicara karena saya dari prodi olahraga ya, bukan berarti ya. Karena yang saya tahu sementara di situ, lowongan untuk guru olahraga di Kabupaten Bangkalan saja di tahun 2021 jumlahnya 260 lowongan pendidikan dasar dan menengah ngajar PJOK. Di PGSD pun juga seperti itu. Namun ya benar juga, saingannya tambah banyak juga, karena angkatan kerja kita juga dilihat dari jumlah penduduknya juga semakin meningkat. Jadi meningkatnya peluang tersebut sama halnya juga meningkatnya jumlah penduduk ya kan. Pada angkatan kerja yang sekarang itu hal yang fair kalau menurut saya. Nah terkait stigma yang berikutnya adalah apakah hanya bisa jadi guru? Ya, itu gimana Pak Fajar nih? Jadi begini, kebetulan saya sebelumnya kan juga pernah menjabat sebagai ketua prodi. Ya. Saya menyusun kurikulum dan studi olahraga itu. Saya yakin secara standar sama juga dengan prodi-prodi lainnya di STKIP Bangkalan, karena kita harus mengacu ke standar nasional pendidikan tinggi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui kementerian. Kalau sekarang Kemendikbudristek, kalau dulu Kemendikbudristek. Nah, di salah satu standar nasional pendidikan itu kurikulum pendidikan tinggi itu program studi itu harus memunculkan profil lulusan program studi. Nah di STKIP PGR Bangkalan ini rata-rata di setiap prodi profil lulusannya memang salah satunya jadi guru. Nah yang satunya lagi istilahnya dapat bekerja atau berprofesi selain non-guru. Nah, olahraga ini yang profil lulusan utamanya menjadi guru olahraga, yang kedua adalah instruktur olahraga. Ini jelas bukan guru. Kalau secara keseluruhan Pak dari semua prodi ini, bahwasannya apa nih yang bisa menjadi nilai tawar saya kuliah di STKIP jurusan keguruan? Saya mau masuk nih, ada peluang di bagian admin ataupun bagian manajer. Ini kan bukan guru Pak, di salah satu bank atau perusahaan misalkan nih. Ini apa nih yang bisa menjadi nilai tawar? Bisa tetap. Jadi
bank ini biasanya menerima lulusannya tidak menyebutkan prodi tertentu. Jadi misalnya harus S1 jurusan apa? Ya, yang dibekali oleh kampus terutama STKIP. Nah, ini yang penting ini. Gimana, Pak? Di kita itu juga ada namanya pusat karir. Pusat karir. Ya, dan kewirausahaan. Jadi itu sebuah program dan itu wajib harus dilaksanakan. Titahnya juga Permendikbud juga. Saya hafal Permendikbud nomor berapa. Cuman setiap perguruan tinggi harus mendirikan pusat karir dan kewirausahaan. Jadi benar-benar pemerintah sudah memberi kita bahwa perguruan tinggi tidak hanya mencetak menjadi lulusan sesuai dengan fakta saja. Apalagi sekarang Mas Menteri Pak Nadiem Makarim lebih membuka luas lagi dengan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdekanya. Jadi program-programnya dia malah mewajibkan menghimbau mahasiswa bisa mengambil subjek atau kegiatan di luar kampus yang di luar bidang studinya. Sebentar. Subjek di luar kampus yang di luar bidang studinya. Dan itu ada di STKIP, Pak? Ada. Jadi, di pusat karir tadi itu. Pusat karir hanya salah satunya. Isinya pembekalan soft skill, persiapan kerja, job fair, lowongan kerjaan, mempersiapkan mahasiswa kita untuk terjun ke dunia kerja nanti. Nah, yang ketika tadi saya bicara MBKM programnya Mas Menteri itu beda lagi. Dan kita sudah mengikuti, jadi sejak Mas Menteri menggaungkan hal tersebut mulai 2020, 2021. Jadi stigma atau pandangan dan pendapat yang saya sebutkan tadi itu totally tidak benar ya Pak ya. Jadi walaupun kita kuliah di STKIP jurusan keguruan, ini memang sudah ada di kurikulum bahwa kita disediakan fasilitas untuk mengembangkan bakat ya begitu. Oke. Sebelum kita lanjut nih Pak, semakin menarik sekali karena kampus bisa dibilang kampus pendidikan keguruan terbesar di Bangkalan ya, Madura ini STKIP Bangkalan. Cuman sebelum kita ngobrol lagi, Pak Fajar dari prodi olahraga yang kemudian alhamdulillah sekarang sebagai ketua STKIP Bangkalan. Apa nih Pak Fajar yang akan dibangun ke depan untuk STKIP PGRI Bangkalan, Pak? Sebenarnya banyak hal yang sudah baik sebelumnya, jadi periode-periode sebelumnya. Yang saya lakukan saat ini, yang pertama tentunya hanya melanjutkan hal-hal yang baik yang pernah dilakukan sebelumnya oleh periode sebelumnya, pimpinan sebelumnya, pejabat sebelumnya, dan menyempurnakan di beberapa hal. Karena tuntutan zaman terutama, jadi membangun sebuah pendidikan yang menyiapkan anak-anak muda sebagai penerus bangsa ini tidak boleh main-main sih. Iya. Jadi setiap generasi ada masanya. Iya. Setiap masa juga ada generasinya. Jadi kita mempersiapkan mahasiswa ini sesuai dengan zamannya. Nah, di tahun 2020 STKIP Bangkalan ini termasuk 250 perguruan tinggi pertama di Indonesia. 250 perguruan tinggi pertama di Indonesia, negeri dan swasta. Dari total 4.400-an. Yang diberi kepercayaan untuk membangun sebuah platform e-learning untuk kampusnya sendiri. E-learning STKIP PGRI Bangkalan. Disitulah mulai adanya mulai kita mempersiapkan mahasiswa kita untuk terbiasa dengan dunia digital. Terbiasa dengan dunia daring, hybrid. Itu yang dilanjutkan. Nah, yang akan dibangun Pak, yang akan ke depan untuk STKIP PGRI Bangkalan dari Pak Fajar. Ke depan ingin STKIP seperti apa atau bagaimana? Kalau sebelumnya juga MBKM itu kita hanya mendaftar mahasiswa yang mendaftar ke kementerian, mendaftar ke pokoknya di sana masih dites. Alhamdulillah sudah puluhan, mungkin ratusan sudah yang ikut kampus mengajar. Ada yang dikirim ke Kalimantan, ke Sulawesi. Dari STKIP? Iya. Dari STKIP? Dari STKIP. Itu program Mas Menteri yang luar biasa itu, yang saya cukup salut. Sampai saat ini Pak? Sekarang ada yang masih di Kalimantan Timur.
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, anak olahraga. Waduh. Satunya ada di Undiksa, kampus negeri itu yang Undiksa. Waduh. Undiksa Bali. Oke. Oke. Nah, kalau sebelumnya kita hanya mendaftar, ini kan Kementerian Pendidikan dan Budaya juga membuka ruang buat kampus bisa menyelenggarakan secara mandiri program PPKM-nya. Ya mungkin nanti ketika sudah dibuka kita juga mencoba mengejarnya itu untuk melaksanakannya secara mandiri dan juga menerima menerima mahasiswa pertukaran dari seluruh Indonesia. Dulu pernah kita tahun 2021 menerima mahasiswa dari Kalimantan, dari Sulawesi, hanya karena saat pandemi waktu itu. Sebelumnya program untuk menerima pertukaran mahasiswa dari seluruh Indonesia itu pernah diadakan atau tidak? Bukan diadakan, seperti saya sampaikan, kita ikut programnya Kementerian dulu. Oh gitu. Jadi ketika kita ikut, kita bisa menerima mahasiswa dari seluruh Indonesia, ada dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan gitu. Namun karena saat pandemi dilaksanakannya secara daring pertukarannya. Dan sekarang akan digarap ya, di tahun 2023. Berarti nanti di STKPB Bangkalan akan ada banyak mahasiswa, misalkan dari Papua begitu ya Pak ya? Ya, kalau ada yang daftar di Papua dan milik kampus kita bisa. Pertukaran seperti itu ya. Ya. Oke. Nah untuk kedepannya ini memang kita sebenarnya ada mimpi semoga menjadi kenyataan. Ya ini yang saya tunggu-tunggu. Namun mimpi ini sebenarnya tidak akan bisa saya selesaikan sendiri. Harus bareng-bareng dengan teman-teman seluruh sivitas akademika, dosen-dosen, termasuk mahasiswa, yayasan juga, dan masyarakat juga. Jadi kami punya mimpi supaya STKPB Bangkalan jadi universitas, berubah bentuk jadi universitas dengan memenuhi beberapa persyaratan. Jadi universitas ini kita harus membuka program studi yang non kependidikan. Non kependidikan terutama ilmu ini seperti ilmu pengetahuan atau ilmu terapan. Mudahnya seperti fakultas teknik itu yang harus kita buka sebagai persyaratan memenuhi perubahan bentuk jadi universitas. Itu salah satu mimpi kita bersama di Sivitas Akademika Bangkalan, mahasiswa dan juga alumni. Selain itu Bapak mungkin sejauh ini menjalin kerjasama mungkin dengan salah satu instansi atau bagaimana? Untuk kerjasama yang sudah kita jalin ada beberapa, ada yang internasional, nasional, lokal juga dengan masyarakat, kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat tentu ini penting ya, karena zamannya kita sekarang ini sudah bukan waktunya bersaing yang terbaik lebih jago lagi. Kita ini zamannya bersinergi, berkolaborasi itu lebih penting daripada kita menunjukkan kita lebih hebat atau bersaing. Sejauh ini kolaborasi yang sudah dijalin untuk yang internasional ini ada dengan salah satu institusi pendidikan di Thailand, JISDA ada panjang sekali namanya, Jamaah Islamiyah apa gitu. Nah JISDA ini kampus, ibaratnya di sini kampus di bawahnya Kemenak di Thailand. Dan kebetulan mereka juga berbahasa Melayu, jadi mudah kita berinteraksi dengan mereka. Lalu itu yang kerjasama internasional, juga ada beberapa kerjasama internasional yang pernah berlangsung dan perlu diperpanjang kembali. Lalu yang kedua untuk yang regional ada dengan beberapa perusahaan, PT dan organisasi juga yang secara regional. Jadi PT ini penting bagi kita. Kenapa Pak? Karena salah satu program yang penting juga, kita juga harus melaksanakan salah satu indikator kerjasama perguruan tinggi, bahwa ada kesesuaian terkait apa yang dihasilkan perguruan tinggi, inovasinya ini bisa diterima di masyarakat ataupun industri. Makanya kita perlu bermitra dengan perusahaan-perusahaan tertentu, kita perlu bermitra dengan organisasi masyarakat, kelompok masyarakat, bahkan desa juga harus menjadi mitra kita. Karena salah satu tuntutannya indikator utama perguruan tinggi ini ada membina desa juga, desa mitra. Sebagai bentuk persiapan juga ya Pak, untuk mahasiswa ketika lulus dari STKPB Bangkalan nanti
dengan bermitra dengan salah satunya perusahaan tadi, bisa juga mengambil kesempatan peluang untuk bisa bekerja sama begitu ya Pak ya. Oke, luar biasa. Pak Fajar, terdekat ini untuk pendaftaran nih Pak, pendaftaran mahasiswa baru itu bagaimana Pak? Sulit nggak? Pendaftaran mahasiswa baru. Apakah ada yang spesial atau bagaimana begitu loh Pak? Jadi masyarakat semua bisa tahu nanti. Ya, ada. Jadi kita merubah bentuk jalurnya, jalur masuknya. Kalau yang kemarin, tahun kemarin itu ada beberapa jalur, kita sederhanakan. Cuman kita tambahin beberapa hal yang spesifik juga. Spesifik seperti ada jalur khusus putra-putri anggota PGRI. Itu gimana Pak? Itu mereka yang jalur khusus anggota putra-putri anggota PGRI ini akan mendapat potongan biaya pendidikan. Khusus. Oke. Jadi syaratnya nanti menunjukkan kartu anggota PGRI dan kartu keluarganya yang bersangkutan memang putra putrinya anggota PGRI. Karena kampus kita sendiri tentunya sudah diketahui juga termasuk dari keluarga besar PGRI. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga kita buka jalur yang spesifiknya. Jadi jalur spesifik untuk putra putri guru yang bukan anggota PGRI. Iya. Kita beri potongan biaya. Ya, besarannya akan saya sebutkan biar cek brosur sedikit. Kalau Hafiz Pak, Hafiz Quran? Hafiz juga ada jalur khusus keagamaan. Ada potongan juga? Ada potongan. Berarti banyak potongannya. Ya, itu hanya salah satu strategi untuk tarik minat. Iya. Kita sebagai fasilitas juga ya Pak ya. Fasilitas dan bentuk kepedulian kita, kontribusi kita ke masyarakat. Makanya dari itu juga ada mitra dari organisasi masyarakat tertentu yang bersedia untuk kita menjalin hubungan kerjasama pada jalur masuk mahasiswa. Salah satunya kemarin yang sudah kita inisiasi. Kita sudah berhubung ke Haji Maki, Ketua Kajian Kabupaten Bangkalan. Beliaunya berkenan, nanti inisiasi ini tinggal kita lanjutkan dengan beliaunya. Belum sampai penandatangan, cuma kita datang ke sana, minta izin, minta berkenannya Pak Kiai. Alhamdulillah beliau menyambut baik. Dalam artian seperti ini, mungkin di organisasi Nahdlatul Ulama sendiri punya kampus yang keagamaan ya. Siapa tahu kita menawarkan mungkin ada santriwati ingin kuliah spesifik jadi guru dengan garis PD, tidak hanya gelar keagamaan aja, kami bisa memberi fasilitas seperti itu. Organisasi masyarakat lain juga akan kita inisiasi yang jenisnya PU ataupun yang seperti G25 kemarin. Saya ketemu Mas Dasuki, ngobrol, karena saya ketemu Mas Dasuki ini dia programnya luar biasa dari masyarakat dan sama juga. Dan saya punya jalur seperti ini bisa dimanfaatkan buat masyarakat luas Mas Dasuki. Oh bisa, siap, mari kita kerja bareng. Luar biasa sekali. Teman-teman semuanya, tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Fajar, Ketua STKPB Bangkalan, bagi seluruh masyarakat di Bangkalan, khusus di Bangkalan dan Madura, serta seluruh Nusantara tentunya ya. Jika ingin menimba ilmu kuliah di STKPB Bangkalan, fasilitas-fasilitasnya tadi sudah disampaikan, terutama mimpi terbesar Pak Fajar ini ingin menjadikan STKIP PGRI Bangkalan ini maju, kemudian nanti bisa menjadi universitas ya Pak ya. Pak Fajar, saya kembali ke awal Pak Fajar nih, barangkali belum banyak yang tahu nih dari subscriber setia dan viewer setia dari 0% podcast tentang sosok Pak Fajar. Dari prodi olahraga dia Bapak, bagaimana Bapak perjalanannya sehingga sekarang mendapat kepercayaan dan amanah menjadi seorang ketua STKPB Bangkalan.
awal-awal perjalanannya mengabdi di dunia pendidikan di STKPB Bangkalan? Ya. Ini harus saya tarik lebih awal. Boleh Bapak. Lebih jauh ke awal sebelumnya. Oke. Jadi cita-cita saya sejak SMP hanya satu, jadi guru. Sejak SMP. Sejak SMP. Kalau waktu SD dan usia ini lebih jauh lagi mau jadi astronot cita-citanya. Ternyata jadi astronot. Kenapa tidak jadi politisi Pak? Tidak tertarik Pak? Tidak tertarik. Lalu belum sampai punya saya. Kalau sekarang ini kan akademisi, ilmunya textbook semua. Iya, iya betul. Jadi saya percaya mimpinya seorang itu pasti berubah, selalu berubah, dinamis seiring bertambahnya umur, bertambahnya pengalaman yang dia capai. Sejak SMP saya sadar mungkin nyampe jadi astronot. Iya. Saya pengen jadi guru. Saya pengen jadi guru dari SMP, lalu kebetulan keterima kalau sekarang namanya SNPTN ya, dulu SPMB namanya. Saya keterima pada jalur SPMB tes nasional di Universitas Negeri Malang. S1 pendidikan jasmani waktu itu. Jadi saya kuliah 4 tahun di sana. 4 tahun setelah lulus itu saya belum pernah kepikiran sama sekali jadi dosen. Pikirannya tetap jadi guru. Murni jadi guru ya Pak? Pernah sih ngobrol dengan senior saya, kakak tingkat saya, orang yang cukup saya segani juga sebenarnya. Dia ketua umum di salah satu organisasi asrama mahasiswa, karena saya selama 3,5 tahun tinggal di asrama mahasiswa supaya murah. Supaya murah, maksudnya bukan rebutan kita juga. Iya. Saya pengen murah, ya harus masuk ke sana, tidak perlu seleksi. Waktu saya sampai lulus saya bilang tanya ngobrol biasa sih ke kakak tingkat saya. Kira-kira kalau saya kuliah S2 mampu enggak Mas ya? Dia bicara panjang lebar, halus sih bahasanya. Nanti kalau mau S2 siapa ini? Karena saya tahu dia ini waktu itu sudah jadi asisten dosen. Iya. Asisten dosen di sana di Universitas. Cuma dari apa yang dia sampaikan, intinya kamu harus nyampaikan ke saya, kamu harus benar-benar persiapkan diri, ya sampai setengah-setengah. Kalau nggak mampu, ya jangan berangkat kemana-mana. Akhirnya kuliah S2. Seakan-akan saya merasa sudah diberi semangat ya. Saya gitu-gitu juga, sering bolos juga. Dan mungkin pada dia kalau itu poin sudah ada yang tidak mampu yang kuliah S2. Terus Pak? Akhirnya jadi setahun sebelum lulus itu saya sudah ngajar di beberapa sekolah di Malang. Ada 4 sekolah yang tempat saya ngajar. Saya tidak perlu menyebutkannya, mungkin saya sebut ada 2 sekolah swasta dan 1 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta yang besar. Punya BUMN. Hanya yang ngajar eskul, ngajar dan sebagainya. Dapat beberapa bulan disuruh pulang ke orang tua. Untuk suruh kerja di sini. Suruh kerja di Bangkalan. Ya, katanya sudah cukup enak di sana, stay. Cuma karena disuruh orang tua, ya saya pulang. Kemudian balik ke Bangkalan. Balik ke Bangkalan. Jadi orang tua tuh ngobrol di mana aja mengujar PNS ya. Ini ada yang ininya. Oh jangan. Dulu mungkin masih agak mudah ya Pak ya. PNS ya. Saingannya nggak begitu banyak atau bagaimana mungkin begitu. Nah terus Bapak setelah itu? Ya karena sampaikan kalau memang Bapak Ibu ada sedikit biaya, saya mau kuliah apa? S2? Ya, saya sampaikan gitu. Ya tidak apa-apa, serah awalnya saat itu juga saya daftar di tahun 2010, 2011. Saya daftar di Universitas Negeri Surabaya. Dapat 1 tahun kuliah S2, diberi kabar oleh seorang teman. Waktu saya balik sini saya juga sudah ngajar di berapa sekolah? Di 2 sekolah. 2 sekolah. 1 negeri dan 1 swasta. Di tempat sekolah saya ngajar swasta nih, ya ibaratnya simpan
Iya, iyalah. Itu saya masih ingat. Iyalah, Pak. Kalau yang di Malang itu ada yang satu swasta di atas gunung kan, Iya. gajinya 80.000 80.000 Satu bulan. satu bulan di di atas atas gunung. gunung. Saya naik sepeda saya itu dulu Beijing, Iya. Kamuinga Supra. Itu tiap hari, Pak? Enggak, hanya seminggu 2 hari. 2 kali ya. Cuma karena naik ke atas gunung, terus jalannya ada aspal, ya gravel ya. Efek naik sepeda, gajinya 80.000, naik sepeda di 150.000. Waduh. Cuma saya nggak masa apa ya, masa gelombang apa, tahu aja saya. Karena memang mulai dari SMP niat tulus dalam hati ingin mengabdi menjadi Ya, guru. kenapa? Kemudian 2010 masuk ke STKIP. Belum. Saya masih ngajar di salah satu SMP negeri di sini, sama salah satu SMK swasta di sini. Ada cerita unik. Nah, gimana itu, Pak? Nah, uniknya lowongannya saya tahu dari teman yang ngajar di SMK swasta itu. Terus saya lagi mancing, Heeh. tenang-tenang. Saya paling ingat saya pakai udang yang paling murah. Iya. Udang yang harganya 2.000. Udah mati itu, Pak. Saya cuma cari hiburannya ya. Iya. Itu tahu tuh telepon Pak temannya. Pak, ini ada lowongan di STKIP ini, buka olahraga. Masa belum ada kata saya. Coba aja daftar, sama tahu disuruh ngajar di prodi lainnya. Iya. 2011. 2011. Oh, iya Pak, terima kasih Pak. Nanti tak coba daftar. Tapi saya belum lulus Pak. Coba aja daftar. Oh siap, saya tutup teleponnya, saya dapat ikan besar sekali. Yang udang 2000 itu. Udang mati, kosong. Dapat ikan cuping selengan. Yang 2000 tadi. Iya. Dan itu saya percaya. Waduh, tanda-tanda ini. Enggak ada waktu. Ternyata mancing itu rezeki ya. Di sebelah saya itu ngomong semua. Iya. Bapak-bapak. Udangnya mahal-mahal lagi tuh. Udangnya besar-besar, 1.000 satu. Kamu pakai udang apa? Ini Pak. Udang kosong. Kok ada cokin? Tidak tahu Pak. Lucunya lagi pancing saya dengan pancing murah. Iya. Pancing 30.000-an. Dapat cokin mau 4 ini. Patah. Patah. Sampai pegangin ujungnya. Saya dulu pun tidak pegangin ujungnya. Itu habis terima telepon. Habis terima telepon, pas habis terima telepon. Oh, tanda-tanda ini ya kan, Pak ya. Orang-orang ngerti semua. Maksudnya, saya pakai udang apa? Kamu yang dapat gitu. Oke. Kemudian masuklah ke STKIP. Keesokannya atau minggu depannya Daftar ke STKIP. hingga sampai saat ini ya, Pak ya. Ya. Jadi cerita awal mula masuk ke STKIP kemudian sekarang diberikan amanah untuk menahkoda STKIP Bramkalan. Ini awal mulanya dari mancing 2.000, umpannya 2.000 itu kan. Dan ininya harga 30.000 ya kan, jorannya ya kan. 30.000. Ikannya itu karena saya tidak pernah dapat ikan sebesar itu ya. Gorengnya aja tidak tahu. Tidak tahu ya, Pak ya. Saya potong ini sama teman-teman yang makan digoreng. Setelah digoreng ternyata matang, diangkat dimakan baru. Dalamnya masih mentah. Tidak tahu gorengnya saking tebalnya dagingnya. 2 kiloan misalnya cukingnya. Ini belum diceritakan di podcast manapun ya, Pak. Oke. Jadi nanti teman-teman mahasiswa semua di STKIP Bangkalan, awal mula ketua STKIP Bangkalan ini dari umpan 2.000 ya. Alhamdulillah sekarang. Oke, baik. Luar biasa sekali Pak Fajar. Terakhir nih Pak Fajar, barangkali ada pesan ataupun apa yang mau disampaikan khusus bagi mahasiswa STKIP Bangkalan ataupun kepada seluruh masyarakat, monggo Pak. Ya. Jadi begini, saya selalu percaya bahwa siapapun orangnya, dari manapun Anda berasal, jangan pernah berhenti berusaha menjadi lebih baik daripada yang lain. Tadi saya ceritakan, saya sering bolos WP1. WP1 di BK saya hanya 2,91 2,91 di Universitas Negeri Malang. ya.
Ya karena saya masuk S2, ketemu hal yang menarik bagi saya, karena kalau S2 ini kan lebih spesifik. Kalau yang satu memang banyak sekali, walaupun sama-sama ada banyak sekali. S2 lebih spesifik dan lebih menarik. Motivasi saya, IPK-nya saya nilai 3,45 saat lulus itu. Sehingga saya memang selalu percaya kalau kita selalu berusaha lebih baik dari hari sebelumnya, pasti selalu ada jalan. Pasti selalu ada jalan. Dan jalan itu tidak tentu dari arah manapun. Entah kita sedang mancing ya kan, sedang ngopi, ditelepon teman, dan memang dan itu saya mikir gaji berapa ngajar di STKKB. tulus aja begitu ya. Gajinya 400.000 waktu itu. Karena ketulusan, tulus aja begitu ya Pak, saya ingin mengabdi gitu ya. Tulus banget sih. Karena yang tahu aja rasanya. Tulus saya jadi guru seperti ini. Oh, kalau jadi dosen begini. Nah, kalau dosen lebih asik, kita bisa bebas mengeluarkan ide. Itu bedanya. Luar biasa teman-teman semuanya, subscriber setia, viewers seluruh masyarakat Bangkalan dan Madura. Memang cara kerja Tuhan memberikan kehendak terhadap manusia, terhadap kita semua memang selalu misterius. Siapapun kita, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi, jangan pernah berhenti untuk berusaha, dan jangan sekali-sekali berhenti untuk mengejar apa yang kita inginkan dan apa yang kita mimpikan. Karena yakinlah ke depan pasti ada jalan, walaupun sedang mancing. Dengan jorannya 30. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Pak Fajar atas kehadirannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.